Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi dalam segmen Radio Horor Indonesia yang setiap malam Jumat tayang. Di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horor untuk teman-teman sekalian. Siapa nih yang tadi menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Australia? Bikin lemes ya. Tapi saya juga sih. Harus tetap semangat. Kita hibur kalian dengan beberapa cerita horor. Tentunya teman-teman yang punya cerita atau pengalaman horor dan mistis bisa juga dikirimkan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com supaya saya bisa membacakannya di sini dan didengarkan teman-teman yang lainnya. Baik, kita menuju ke cerita pertama untuk malam hari ini. Sebuah cerita tentang hantu guling alias pocong. Nah, seperti apa ceritanya? Kita langsung simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Waktu itu, santer kabar ilmu hitam yang beredar di masyarakat dengan media bantal guling. Entah siapa yang menyebarkan, tapi berita ilmu hitam tersebut sangat ramai jadi perbincangan. Bahkan beberapa di antara mereka pernah menjadi korban. Saat itu pukul 10 malam, Angga dan Sahril yang baru saja selesai tahlilan di salah satu rumah temannya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Mereka mengendarai motor masing-masing. "Ril, lewat jalan potong yuk," ajak Angga sambil menstarter motornya. "Gelap tau bro, lewat jalan biasa aja deh. Mana malam Jumat pula ini," jawab Sahril dengan gestur merinding. "Alah, bilang aja takut kau, cemen." Olok Angga pada temannya. Meski begitu, Angga tetap melajukan motornya menuju jalur pintas. Sahril hanya berdecak sebal dengan kelakuan temannya sambil mengikuti motor Angga dari belakang. Jalur pintas yang dimaksud adalah jalan potong lurus yang cukup panjang menghubungkan 3 komplek perumahan sekaligus. Sayangnya, jalur itu hanya dipasang 2 penerangan lampu jalan hingga terlihat lebih menyeramkan saat malam hari. Menurut cerita dari mulut ke mulut, beberapa orang pernah mendapati sebuah guling yang ditaruh di pertengahan jalan. Entah siapa yang menaruhnya, tapi siapa saja yang mengalami kesialan katanya akan diikuti dan diganggu hingga menjadi gila. "Bro, putar balik aja lah kita. Kamu gak ngerasa diikuti apa?" teriak Sahril yang melajukan motornya tepat di belakang motor Angga. "Alah Ril, nanggung, udah setengah jalan. Udahlah, santai aja napa. Heran, cowok kok penakut," kata Angga yang tak memusingkan perasaan temannya. Sahril sedikit gusar dengan kalimat Angga. Dia pun melajukan kecepatan motornya sehingga mendahului motor temannya tersebut. Baru beberapa meter, motor Sahril tiba-tiba mengerem mendadak. Karena di depan berdiri lelaki tua memakai baju koko putih dengan kain sorban di kepalanya. Di tangan kanannya menenteng tasbih sedang menyeberang jalan. "Astagfirullahaladzim, Kek, maaf, saya nggak sengaja. Apa kakek ada terluka?"
ujar Sahril cemas, buru-buru memeriksa keadaan sang kakek yang nyaris ditabraknya. Kakek itu hanya menatap Sahril lama dan kemudian menepuk pundaknya. Pergilah, jangan menengok ke belakang sama sekali. Jangan pedulikan hal apapun yang ada di depan sana. Tetaplah lewat seperti tidak ada apapun yang kau lihat. Setelah itu kakek itu pun lanjut berjalan ke seberang dan masuk ke dalam kebun-kebun pala milik orang yang tumbuh subur di sepanjang jalan potong ini. Woi, Ril, ngapain ngelamun di situ? Sambet ya? Gua duluan ya, ujar Angga yang melaju kencang dengan motornya melewati Sahril. Sahril menggelengkan kepala seperti tersadar. Dia pun kembali menstarter motor dan melajukan kendaraannya lagi. Kali ini hati Sahril seakan tenang dan tanpa rasa takut apapun. Tiba-tiba dia menghentikan laju motornya. Hah? Guling? Siapa yang naruh guling di sini? Mana bagus pula gulingnya? Masih baru kali ya? Ah, ambil aja ah. Mumpung di kosan gak ada guling. Lumayan, guling gratis. Paling jatuh ini. Angga dengan naifnya memberhentikan motornya, lantas meraih sebuah guling di tengah jalan tersebut. Buset, nih guling apa anak kambing sih? Berat banget. Mungkin karena guling kualitas nomor 1 kali ya. Limited edition. Angga tertawa-tawa sambil menaruh guling itu di depannya, lalu lanjut melajukan motornya kembali. Belum lama berjalan, Sahril akhirnya menyusul Angga yang ada di depannya. Seketika Sahril sangat terkejut. Kenapa Angga bawa pocong? Merasa situasi sudah sangat tidak beres, Sahril segera mendahului Angga. Gah, ngapain bawa begituan? Buang! Teriak Sahril berusaha menyadarkan kawannya. Apaan? Gila lu, main buang aja. Gini-gini gua nemu. Bagus kali buat kosan. Angga sama sekali tidak menggubris kalimat Sahril. Dia tetap anteng membawa guling tersebut bersamanya. Tidak kehabisan akal, Sahril terus menyadarkan temannya. Dia terpaksa berhenti mendadak di depan motor Angga dan menyorot jelas Angga serta guling tersebut. Woi, mau mati ya? Tiba-tiba pandangan Angga terfokus pada guling yang dibawanya. Bagaimana bisa ukuran guling itu berubah dalam sekejap mata yang menjadi seukuran manusia? Angga sontak melepas kedua tangan dari pegangan setir motor, lalu mundur ke jok belakang. Bau lumpur seketika memenuhi indera penciumannya. Guling alias pocong tadi tiba-tiba memutar balik kepalanya ke belakang dan menghadap ke arah Angga. Angga pun langsung muntah dan melompat dari atas motor. Pocong dengan wajah setengah hancur, sebelah mata kirinya rusak dan keluar belatung kecil, sedangkan bola mata kanannya tidak ada. Juga darah segar yang masih menetes dari kedua hidungnya. Astaga, gah, sini! Sahril mencoba turun dari motornya, namun tubuhnya terpaku seakan tak mengikuti kemauan sang pemilik. Pocong tersebut lalu berpindah dari atas motor Angga. Gah, bangkit! Teriakan keras Sahril menyadarkannya. Dengan terseok-seok, Angga berusaha mencapai motornya sendiri. Berulang kali dia menstarter motor, namun nihil. Motornya tak mau menyala. Sahril yang melihat sang kawan kesusahan pun sangat dilema. Satu sisi dia ingin sekali turun dari motor dan membantu Angga, namun tubuhnya seakan tak mau mengikuti keinginannya. Kini malah tubuhnya seperti tergerak sendiri, menstarter motor dan melaju kembali ke depan. Ya Allah, tolonglah kami, lirih Sahril yang seakan tak mampu menguasai tubuhnya sendiri. Dengan gemetar dan keringat dingin, Angga berusaha menyalakan mesin motornya. Angin berhembus cukup kuat, membawa suara ringkikan kuda yang entah dari mana asalnya. Bulu kuduk Angga berdiri, seakan mewaspadai situasi mencekam yang sedang terjadi. Ayolah, kenapa nggak mau nyala? Sial, umpat Angga yang tidak sabar. Tiba-tiba tengkuk belakang Angga terasa dingin dan terdengar bisikan lirih. Allah.
Angga merinding sejari-jarinya di atas motor. Dia bahkan tak berani menoleh ke belakang untuk melihat apa yang duduk di jok belakangnya. Suara cekikikan semakin terdengar sayup-sayup di gendang telinganya. Angga nyaris buang hajat di celananya. Dalam keadaan terdesak karena terus-menerus diganggu, Angga melihat sosok parubaya berbaju putih yang berlari dari depan sana menuju ke arahnya. Belum sempat bereaksi, sebuah tasbih dilempar ke arahnya. Angga menutup mata, namun tak merasakan apapun. "Cepat pergi dari sini anak muda. Temanmu menunggu di ujung jalan. Jalankan motormu dan jangan pernah berbalik ke belakang lagi, atau kau akan tanggung akibatnya." Tidak membuang waktu, Angga kembali menstarter motor dan alhamdulillah menyala. Motor Angga kembali melaju membelah jalanan. Meski sepanjang jalan banyak godaan penampakan segala macam setan, namun Angga kini teguh tetap melewati itu semua. Telinga Angga sangat berisik akan cekikikan dan tangisan kuntilanak, pun tetap dia tahan sambil berucap istighfar berulang kali. Di penghujung jalan, Sahril melajukan motornya memasuki area komplek perumahan. Motornya tepat berhenti di sebuah pos kampling yang tidak jauh dari jalan potong di belakang sana. Para bapak-bapak yang duduk meronda pun sontak bangkit dan melihat siapa yang datang. "Astagfirullah, Dek, kamu ngapain di sini? Dari mana saja jam segini baru pulang?" Fahri, salah satu yang ikut meronda malam itu, ternyata kakak laki-laki dari Sahril. Melihat sang adik yang tidak ada respon apapun, dia langsung menuju motor sang adik dan menepuk keras bahunya. Apa? Astagfirullah bang, aku, ya Allah, Angga masih di belakang bang, tolong." Sahril panik membuang motor lalu memutar badan ingin kembali ke jalan potong. "Apa-apaan kamu Sahril?" Spontan Fahri mencengkram kuat lengan sang adik dan menyeretnya ke pos ronda, berusaha menenangkannya. "Nak Sahril, tenang, diminum dulu airnya," ujar Pak Firman selaku RT di sana memberi sebotol air minum untuk Sahril. Dengan tangan gemetar, Sahril berusaha menguasai dirinya sendiri sambil menenggak pelan air di botol. Melihat sang adik sudah cukup tenang, Fahri menyentakkan dengan kalimat tajam. "Jangan bilang kamu habis lewat jalan potong di sana ya. Jawab," ujar Fahri keras dan Sahril hanya mampu mengangguk sebagai jawaban. Astagfirullah. Beberapa warga yang ada di pos ronda itu kompak mengucap istighfar. Belum habis rasa terkejut mereka, dari arah belakang sana terdapat sebuah motor yang melaju sangat kencang ke arah pos ronda mereka. Itu motor Angga. Bang Fahri yang memang terkenal sebagai jawara, tanpa rasa panik berdiri agak ke depan, siap menghadang motor Angga. Antara sadar dan tidak, melihat seseorang berdiri menghadang jalan membuat Angga sontak mengerem agar tidak menabrak. Bang Fahri berhasil menahannya. Angga sangat lemas sehingga membiarkan tubuhnya merosot jatuh dari atas motor. Azan subuh sayup-sayup mulai berkumandang di komplek perumahan tersebut yang menandakan sudah masuk waktu subuh. Para warga yang meronda bersyukur dan bergegas menyiapkan diri untuk kembali pulang menunaikan sholat subuh. "Ril, Angga, kalian berutang penjelasan pada saya ya," ujar Bang Fahri tajam bersama rekannya memapah tubuh lemas Sahril dan Angga untuk pulang. Kengerian malam itu menjadi pelajaran telak bagi keduanya, terutama bagi Angga untuk tidak bersikap angkuh dan menganggap remeh sesuatu yang dilarang. Setiap manusia mempunyai saudara kembar yang menjaganya mulai dari kandungan sampai ia meninggal. Sedulur tersebut dalam kepercayaan Jawa dikenal dengan nama sedulur papat limo pancer atau kakang pambarep adiwuragil. Melalui ritual tertentu, saudara kembar dapat dimintai tolong untuk membantu apa yang menjadi keinginan kita. "Ada apa, Li?" Eyang Prapto menatap heran ke arah Ali yang datang dengan tergesa ke rumah sesepuh kebatinan tersebut. "Itu Eyang, Pak Deheri teriak-teriak kesakitan.
Kami sekeluarga sebetulnya udah ikhlas menerima apa yang terjadi, termasuk kemungkinan yang terburuk, tapi agaknya ada sesuatu yang membebaninya, jadi ia sangat menderita menjelang akhir hidupnya. Ali dengan singkat memberi penjelasan apa yang terjadi. Eyang Prapto mengheningkan dirinya, sesaat kemudian ia mengangguk. Ya sudah, aku segera ke rumahnya. Barangkali kedatanganku bisa meringankan bebannya. Sesaat kemudian kedua orang tersebut sudah memasuki rumah Pak D. Heri. Tampak sanak saudara yang berkerumun dengan wajah cemas dan berduka. Beberapa orang nampak membaca ayat suci untuk menenangkan keadaan. Melihat apa yang terjadi, Eyang Prapto bergegas menuju ke arah kamar Pak D. Heri. Sesampainya di kamar tersebut, dilihatnya sesosok tubuh tua yang terbaring lemah di atas ranjang. Badannya yang kurus, tinggal tulang tampak menonjol dari bajunya yang longgar. Nafasnya yang pelan, kembang kempis, menunjukkan bahwa yang terbaring itu masih hidup walaupun lemah. Namun keadaannya yang tak bergerak sedikit pun tidak ubahnya seperti mayat. Eyang Prapto yang melihat keadaan Pak D. Heri yang memprihatinkan tersebut, kemudian menatap lurus ke arah kening Pak D. Heri. Di keningnya tampak luka lebam yang entah dari mana datangnya. Agaknya ia memang menanggung suatu beban ilmu kanuragan yang dimilikinya. Semestinya Pak Demu ini sudah kembali ke alam kelanggengan, Li. Tapi tampaknya yang bersangkutan terbebani dengan ilmu yang pernah dianutnya. Jadi ia harus menderita dalam sakaratul mautnya. Eyang Prapto yang duduk di ranjang di samping Pak D. Heri mencoba mengurai apa yang terjadi pada yang bersangkutan. Kalau masalah itu saya kurang begitu paham, Eyang. Setahu saya Pak D. Heri merupakan saudara dari mendiang ayah yang masih hidup, sementara saudara-saudara yang lain sudah meninggal. Demikian pula juga dengan anggota keluarga Pak D. Heri, semuanya sudah meninggal. Hanya tersisa saya, keponakan satu-satunya. Ali menuturkan kondisi keluarga Pak D-nya tersebut. Dan sebagai orang terkaya di desa ini, Pak D. Heri praktis tidak punya pewaris dari harta kekayaannya selain saya, Eyang. Ia menjelaskan lagi. Eyang Prapto mengangguk mendengar cerita tersebut. Kemudian ia meminta ubo rampe seperti bunga maupun kemenyan sebagai media untuk melakukan ritual dalam menyelesaikan keadaan yang dialami oleh Pak D. Heri. Sesaat kemudian, dalam ruang kamar yang mewah tersebut penuh dengan asap kemenyan yang memenuhi seluruh ruangan. Eyang Prapto larut dalam semedinya yang khusyuk. Ia kini memasuki alam lain untuk mencari penyebab yang menghalangi kakek tersebut. Dalam semedinya, Eyang Prapto seakan-akan melihat sosok anak berusia akil balik. Sosok itu dikenalnya sebagai Heri di waktu kecil. Dilihatnya sosok itu mengenakan sarung dan jalannya tampak gontai. Sambil sesekali memegang ujung sarung yang menonjol, rupanya ia habis dikhitan. Heri, sekarang tiba waktunya bagimu untuk mewarisi apa yang diberikan oleh leluhurmu dulu. Tampak sosok tua berkopiah yang merupakan kakek dari Heri kecil. Heri hanya mengangguk, tak mengerti apa yang diucapkan oleh kakeknya. Sang kakek nampak menggandengnya, kemudian mengambil sebuah kendi yang terbungkus kain mori kecil. Ia menyodorkan kendi itu ke depan cucunya. Di antara cucu-cucuku, hanya kamulah yang punya wadah yang kuat untuk meneruskan lelaku para leluhurmu. Ia membelai kepala cucunya yang masih tak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya. Sang kakek kemudian bertanya lagi kepada Heri. Apakah kamu sudah hafal mantra yang diberikan kakek beberapa waktu yang lalu? Mendengar pertanyaan kakeknya tersebut, Heri menjawab dengan segera. Sudah, Kek, malah aku sampai bermimpi aneh tiap kali mau tidur membaca mantra yang kakek berikan. Kakeknya hanya terkekeh mendengar jawaban Heri. Lalu ia menyambung lagi. Mantra itu sudah turun-temurun mulai zaman dulu. Dari kakekmu,
kakeknya kakekmu, dan seterusnya. Sampai dulu zaman kerajaan-kerajaan di Jawa ini ada. Tapi aku bermimpi aneh, Kak. Mimpiku itu ada 2 anak kecil yang serupa denganku. Yang satu lebih muda dan yang satu lebih tua. Mirip kembaranku loh, Kak. Mereka mengikuti kemanapun aku pergi. Celoteh Heri menjelaskan mimpinya. Kakeknya tertawa bangga. Kamu tidak perlu takut. Itu memang saudara kembarmu, Heri. Merekalah yang selama ini disebut Kakang Pembarep dan Adi Wuragil. Keduanya merupakan bajang kembar yang mendampingimu mulai kamu dalam kandungan sampai kamu meninggal nanti. Heri masih tampak bingung menerima penjelasan dari kakeknya. Memang hal tersebut terdengar aneh bagi anak seusianya. Bajang kembar, sang kakek rupanya memaklumi kebingungan cucunya tersebut. Sudahlah, kamu tidak perlu memikirkan yang aneh-aneh dulu. Sekarang kamu baca mantra yang kakek berikan ya. Habis itu kamu minum minuman yang kakek buat sampai habis. Kakek itu kemudian membuka kendi dan mengeluarkan isinya yang ternyata potongan rambut dan kuku serta coplokan pusar. Kemudian ia membakar semua ramuan tersebut dan mencampurkan menjadi satu dalam minuman yang harus diminum Heri. Beberapa saat kemudian, setelah Heri kecil menghabiskan minuman yang terasa aneh tersebut, tampak sang kakek mengambil sebuah pisau yang ada di sampingnya. Heri tampak terkejut dan ketakutan melihat tingkah laku kakeknya tersebut. Kamu tidak perlu takut. Kakek akan membuktikan kamu sekarang menjadi orang yang sakti seperti dongeng-dongeng dalam cerita komik yang kamu baca. Kakek Heri mencoba menenangkan ketakutan yang melanda hati anak sematawayang tersebut. Kemudian pisau yang tajam itu digoreskannya berkali-kali ke arah lengan Heri. Ajaib, tak setetes darah pun keluar dari tangan yang digores oleh benda tajam itu. Heri merasakan keanehan yang menimpa dirinya. Sampai berkali-kali kakeknya menghujamkan pisau itu ke sekujur tubuhnya. Namun tak secuil luka pun di tubuhnya. Nanti 5 tahun lagi, kakek akan menjelaskan semuanya. Saat itu kamu akan menjadi pewaris ilmu baja kembar. Kakeknya memberi penjelasan lebih lanjut. Saat waktu yang ditentukan tiba, Heri yang telah tumbuh dewasa kini mewarisi ilmu bajang kembar dari kakeknya tersebut. Dengan ilmu itu, Heri mampu memanggil 2 sosok kembaran yang menyerupai dirinya. Mereka akan menjalankan semua perintah Heri, termasuk untuk pesugihan. Saat weton kelahirannya, ia cukup memberi sesaji yang ada di kamar khusus. Dan pada waktu itu ia akan memanggil kedua anak bajang tersebut untuk membantu mencari kekayaan. Dan dengan cara yang aneh, mereka akan memberitahu pada Heri lokasi tempat benda bertuah ataupun harta karun yang terpendam berada. Dengan bantuan kedua bajang kembar tersebut, Heri mampu bertarung dengan penguasa gaib yang memiliki harta karun ataupun pusaka bertuah lainnya. Dan ia menjadi kaya karena kemampuannya mengambil harta karun dari alam gaib. Demikian berulang kali Heri mengambil kekayaan. Berkat emas permata yang diambilnya itu, ia menjadi orang yang kaya raya tanpa perlu bersusah payah. Ia pun dikenal sebagai orang yang mempunyai kesaktian karena kulitnya yang tak mempan dari segala pukulan maupun benda tajam. Eyang Prapto yang melihat apa yang terjadi di masa lalu Pak Heri, kini mencoba menyempurnakan jalan Pak Heri ke arah kesempurnaan kematiannya. Dalam semedinya, ia melihat kedua bajang kembaran dari Pak Heri menjaga di samping tuannya. Mereka berdua melihat Eyang Prapto yang mencoba menguraikan benang gaib yang menyatukan kedua bajang kembar itu dengan Pak Heri, kemudian menghadang langkah Eyang Prapto. Ketiganya berkelahi dengan seru di alam gaib, namun berkali-kali Eyang Prapto harus menghadapi keanehan yang tidak masuk akal. Setiap kali ia berhasil membunuh salah satu bajang itu, maka yang masih hidup akan melangkai kembarannya yang sudah mati.
sehabis dilangkai, maka ia pun akan hidup kembali. Berkali-kali hal itu terjadi, sampai Eyang Prapto kewalahan. Ia pun memutuskan mengundurkan diri untuk sementara. Eyang Prapto pun memerintahkan kepada Ali untuk mencari lokasi tempat ari-ari Pak Deheri dipendam. Setelah berhasil menemukan lokasi ditanamnya ari-ari tersebut, dengan bergegas, ari-ari tersebut dibakarnya sampai habis dan abunya dibuang ke arah aliran sungai. Ajaibnya, bekas lubang tempat menanam ari-ari Pak Deheri kini penuh dengan perhiasan emas yang entah dari mana datangnya. Eyang Prapto berkata kepada Ali kalau itu merupakan harta peninggalan Pak Deheri untuk anak keturunannya. Namun selama ini dijaga oleh bajang kembaran Pak Deheri. Dengan dibakarnya ari-ari tersebut, lenyaplah semua kesaktian milik Pak Deheri, dan ia kini pun meninggal dengan tenang. Sementara Ali kini pun menjadi kaya karena mewarisi harta peninggalan Pak Deheri. Seorang wanita berusia 30 tahun berteriak sambil melempar bantal ke sembarang arah. Suaranya terdengar melengking malam itu, menyuruh entah siapa agar pergi dan jangan mengganggunya. Setelah beberapa detik, dia meringkuk ketakutan sambil memeluk lututnya erat, tampak matanya sembab dan tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Sedikit saja wanita itu mendengar suara aneh, dia akan berteriak tidak jelas, disusul kemudian menangis. Tubuhnya juga semakin kurus karena dia tidak nafsu makan. Keluarganya sudah mencoba membujuk agar mau makan, tapi justru dia mendorong kasar siapapun yang memaksanya melakukan sesuatu. Hingga keluarganya pun menyerah dan membiarkan wanita itu melakukan apapun sesukanya. Wanita itu masih meringkuk ketakutan. Dia duduk di atas ranjang tanpa penerangan apapun. Kamarnya tampak berantakan. Setiap kali mendengar suara yang dianggap aneh, dia akan melempar benda apapun ke sudut-sudut kamar. Tentu saja wanita itu tidaklah gila, akan tetapi dia sedang frustasi karena mendapat teror gaib. Sejenak kemudian, wanita itu menghela nafas untuk menenangkan diri. Baru saja dia merasa tenang, teror pun datang kembali. Wanita itu membulatkan matanya, jantungnya berdetak kencang tidak beraturan. Jelas dia mendengar suara ranjangnya berdecit. Memang jika diinjak, ranjang tersebut pasti mengeluarkan bunyi demikian. Wanita itu masih memeluk lutut sembari memejamkan mata. Tubuhnya gemetar, telapak tangannya juga basah karena keringat. Ketegangan semakin menjadi-jadi ketika dia merasakan tangan dingin menyentuh lututnya. Seketika dia menjadi histeris. Kemudian dia tidak sadarkan diri. Di waktu yang hampir bersamaan, ibu dari wanita itu berlari ke kamarnya penuh ketegangan. Sang ibu ikut berteriak memanggil namanya, Tika. Tika adalah namanya. Wanita itu perlahan matanya kembali terbuka. Akan tetapi kesadarannya yang belum pulih penuh. Dia sudah dikejutkan kembali dengan sebuah penampakan jelas. Dia melihat ada seorang anak kecil berada di langit-langit rumah. Sosok anak kecil perempuan yang tubuhnya sangat kurus itu merangkak ke sana kemari sambil nyengir ke arahnya. Setelah berada tepat di atas Tika, sosok itu pun menjatuhkan tubuhnya tepat di atas badan Tika. Wanita itu pun menjerit kelojotan. Tika, sadar. Ketika merasa ada yang mengguncang tubuhnya dan memanggil namanya, suara itu sangat dia kenali. Namun antara sadar atau tidak, anak kecil itu terus menindih tubuhnya. Bukan hanya menindih saja, anak itu juga menutup hidung dan mulut Tika yang membuat dia tak bisa bernafas. Anak kecil itu menyeringai hingga menampakkan giginya yang hitam-hitam dan tidak rata. Bau busuk anak kecil ini juga tidak asing bagi Tika. Ibu, ikut Fani yuk. Fani sendirian di sini.
ucap anak kecil itu pada Tika. Beberapa kali sosok anak kecil itu mengucapkan kata yang sama. Tika berusaha memberontak, tetapi tubuh anak kecil itu dirasa sangatlah berat, meskipun kurus kering. "Maafkan ibu, Fanny." Begitulah ketika Tika membatin. Dia sudah pasrah jika memang harus mati saat itu juga. Dirinya memang pantas mendapatkan itu semua setelah kesalahan yang dia perbuat pada anaknya sendiri. 41 hari sebelumnya, senja menjelang ketika Tika bersantai di sofa ruang tamu sambil bermain ponsel, terukir senyum manis di kedua sudut bibirnya. Sedang asik bermain ponsel, dia dikejutkan dengan suara Fanny yang minta makan karena lapar sambil memegang perutnya. Anak kecil lucu itu sudah seharian tidak diberi makan oleh ibunya. Memang Tika tidak pernah mengurus anak tersebut, termasuk memberi makan. Jika Fanny pingsan, barulah dia akan memberinya makan. Itu pun biasanya hanya nasi tanpa lauk. Tika tega melakukan hal keji itu karena mirip dengan suaminya yang dibencinya. Lagi-lagi bentakan yang didapat oleh Fanny di senja itu. Meskipun memohon dengan mata berkaca-kaca karena perutnya perih, namun tidak nampak ada rasa iba di hati Tika. Dengan kasar, Tika malah mengusirnya, menyuruh agar menjauh dan jangan mengganggunya. Fanny pun menitikkan air mata sambil memegangi perutnya. Dia beranjak menuju halaman rumah. Fanny menangis sesenggukan di ayunan di bawah pohon rambutan yang mulai masak. Mata Fanny menatap ke atas pohon di mana terdapat beberapa rambutan yang menguning. Setelah itu, dia pun mulai memanjat. Sepertinya dia takut, akan tetapi dipaksakan memanjat demi bisa memakan buah rambutan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Ketika sudah sampai pada buah yang dituju, Fanny mulai memetik dan mengupas buah rambutan. Ketinggian tidak lagi menjadi penghalang untuknya. 1-2 buah telah masuk ke mulutnya yang mulai dihiasi dengan senyum lebar. Kini dia kembali memanjat untuk meraih buah matang yang lain. Tangan kanannya mulai sibuk memetik buah rambutan. Namun tangan kiri Fanny yang memegang ranting tiba-tiba digigit semut yang membuatnya terpeleset jatuh. Fanny jatuh di selokan. Gadis kecil itu pun tidak sadarkan diri. Tapi ternyata itu adalah hari terakhir Fanny menghirup udara dunia. Dia berhenti bernafas ketika ditemukan oleh salah satu tetangganya yang lewat. Tika menunjukkan penyesalannya setelah melewati 7 hari kematian Fanny. Sang mantan suami yang datang menyalahkan dirinya. Dia akan menuntut ke pihak berwajib. Akan tetapi, niat itu tidak pernah dilakukan karena pihak keluarga meminta agar Harno melupakan masalah itu. Semua sudah terlanjur terjadi. Toh selama ini, ayah Fanny juga tidak pernah memperhatikan putrinya. Bahkan 1,5 tahun sejak perceraian, tidak sekalipun Harno mengunjungi serta bertanggung jawab pada Fanny. Sebenarnya Harno adalah orang yang berduit. Dia bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan yang cukup bagus. Pernikahannya dengan Tika juga atas dasar cinta. Tapi godaan dari seorang wanita menggoyahkan segalanya. Di saat Fanny baru berusia mendekati 4 tahun, keadaan berubah. Dia telah melupakan cinta Tika dan membedakan perhatiannya pada seorang wanita. Perhatian pada Fanny yang butuh kasih sayang ayahnya juga mulai sirna. Buntut dari pertengkaran dan pertengkaran adalah terjadinya perceraian. Naasnya lagi, Tika juga membenci putrinya sendiri. Dia menjadi kasar setelah tahu sang suami menikah dengan wanita lain. Meski tidak diajar ataupun dipukuli, namun Tika menyiksa putrinya secara batin. Andaikan waktu bisa diulang kembali, dia akan memperbaiki kesalahan paling buruk yang dibuatnya. Dia pasti akan mencurahkan kasih sayang pada Fanny. Selepas 7 hari memperingati meninggalnya Fanny, teror demi teror dijumpai oleh Tika. Dia pun memutuskan pindah ikut serumah bersama orang tuanya. Tapi ternyata teror itu terus menghantui. Dia menjadi seperti orang gila akibat tertekan.
Baik orang tua maupun kerabat sudah mencoba mendatangkan orang pintar. Tapi sayangnya, keadaan itu tidak mampu dibendung. Tika tetap diteror dan dikejar rasa bersalah. Hari demi hari dia lalui dengan siksaan. Siang ataupun malam, teror terus mendera. Pernah juga dia dibawa ke sebuah pondok dan menginap di sana. Namun lagi-lagi, itu bukanlah jalan keluar. Tika kembali dibawa pulang dan memilih mengucilkan diri di dalam kamar. Dia bertekad melawan teror yang tidak lain adalah penampakan dari sosok Fani, putrinya sendiri. Hingga malam ini, mata Tika masih terpejam, namun tubuhnya kejang-kejang. Sosok Fani masih menyeringai, menindih tubuhnya sambil menutup hidung dan menyumbat mulutnya. Detak jantung Tika melemah. Ibunya mencoba menyadarkan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah nama Fani. Suara itu semakin pelan dan semakin melemah. Saat melihat seorang mantri desa datang, ibu Tika memekik panik. Dia menyuruh agar mantri itu segera menolong anaknya. Namun, baru saja memegang tangan kanan Tika, wanita itu sudah berhenti kejang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya turut berduka, Bu, ucap si mantri saat usai memeriksa detak jantung serta denyut nadi Tika. Seketika warga berhambur masuk ke dalam rumah. Ada yang menghibur ibu Tika yang hampir tidak sadarkan diri. Ada pula yang mulai membacakan surat Yasin serta tahlil. Belum genap 3 hari dari kematian Tika, kabar mengejutkan terdengar dari keluarga mantan suaminya. Bersama sang istri, mobil yang dikemudikan Harno dihantam oleh kereta api. Tabrakan yang hanya menghantam bagian depan mobil itu masih menyelamatkan nyawa Harno, tapi tidak dengan istrinya yang meninggal seketika. Dan setelah sadar dari koma di rumah sakit, Harno harus menerima takdir sebagai seorang yang lumpuh. Memang untuk bicara ataupun makan dan minum masih normal, tapi dia tidak mampu berjalan karena sebagian tubuhnya, yaitu bagian perut ke bawah, mengalami kelumpuhan total. Harno pun bersaksi jika dia mendapat teror dari sosok Fani, putrinya, di awal kelumpuhan yang dialaminya. Harno sering berteriak dan sulit tidur. Dia yang tinggal bersama kedua orang tuanya terus mendapat pendampingan, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan selain berzikir mengikuti arahan orang tuanya. Meski teror selalu datang, tapi gangguan itu hanya berwujud penampakan saja. Harno selalu menangis, menyesal atas perlakuannya pada Fani. Kali ini, dia hanya bisa pasrah, berharap kembali sembuh, dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Di sisi lain, banyak warga yang lewat bersaksi jika melihat sosok anak kecil berada di bawah pohon rambutan bekas rumahnya dulu. Di sana mereka menyaksikan sosok Fani duduk di ayunan sambil menyeringai menyeramkan. Ayunan itu juga terkadang mengayun sendiri, baik di siang maupun di malam hari. Sampai saat ini, rumah tersebut masih tidak berpenghuni. Terlihat agak menyeramkan, walaupun terkadang masih dibersihkan oleh orang tua Tika. Ayunan itu bergerak dengan sosok Fani dan ibunya yang duduk berdua di sana. Baiklah, itu dia beberapa cerita yang bisa saya bacakan untuk episode Radio Horor malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri segmen RHI FM setiap malam Jumat, pastinya ada yang menunggu-nunggu nggak nih? Namanya dibacakan melalui nada lagu. Oke, langsung saja kita simak nih nama-nama siapa aja yang akan disebutkan. Yang pastinya untuk komentar pertama minggu lalu akan disebutkan pertama kali. Jadi bagi teman-teman yang ingin namanya dibuatkan lagu atau disebut melalui lagu, bisa tuliskan kolom komentar di setiap video Radio Horor Indonesia yang tayang setiap malam Jumat. Ada siapa aja nih? Langsung saja kita simak. Yuk ah. Berjumpa lagi dengan kamu setelah dengar cerita, saat baca salam-salamnya.
Salam pertama buat Jarwo di Purwodadi. Salam kedua dari Depok Suryati Hakiki. Selanjutnya Ayus Yoga Legawa di Cipinang. Lalu Modus Madi Mustafa di Pahang. Terima kasih Mbak Teguh di Hong Kong. Selanjutnya Gamis London yang ngefans pocong. Kevin Mavia dari Tuban. Huda Cahyadi di Pekalongan. Supriyanto dari Jogja. Ada juga Nadira Kalisa, Anik Supriyati, Nunuk Setiawati, dan Mbak Rumiati. Dian-Dian yang ada di Blitar, Mariati yang bikin nastar. Suryap ada di Garut, Ai Rahmat telat tapi ikut. Nunung Maeni, Ratnasari dan Hadi Junaidi. Febri Setiawan di Flores. Sulis juga ada di Brebes. Yani Sumaryani di Sidoarjo. Sufiani di Kertosono. Kunyil di Surabaya. Deni Yuniarto juga ada. Didi Midun yang ada di Bandung. Tak ketinggalan Alia di Lampung. Hanik Sulaika dan Riana di Madinah. Semoga kalian betah. Minggu depan lanjut lagi Gimana puasa kalian? Apakah masih jalan? Semoga dilimpahkan segala kebaikan. Radio Horor udahan kembali minggu depan. Siap kalian dengarkan setelah tarawehan. Nah, begitulah. Asik gak nih lagunya? Seru kan ya? Kita tunggu minggu depan siapa yang dapat kesempatan untuk dicatat nomornya, dicatat namanya supaya dibawakan menjadi sebuah lagu. Untuk teman-teman yang belum kesampaian namanya disebut, tetap semangat ya. Tuliskan komentar kalian supaya tetap eksis. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri saja segmen RHI FM malam ini. Saya Tama harus pamit. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saja aku tak mengerti, ingin hatimu tinggalkan aku, berpaling jauh dari cintaku. Tak pernah aku menyakitimu, tak pernah buatmu cemburu, tak pernah buatmu tergugur. Namun kau pergi dariku. Maafkan semua kekuranganku, salah dan keterbatasanku. Maafkan ku tak bisa menjadi semua yang kau mau. Biarkan aku melupakanmu, biarkan semuanya berlalu, biarkan aku pergi tinggalkan semua cerita lalu. Masih saja aku tak mengerti, ingin hatimu lepaskan aku dan berpaling dari kehidupanku. Maafkan semua kekuranganku, salah dan keterbatasanku. Maafkan ku tak bisa menjadi semua yang kau mau.
biarkan aku tak mengerti ingin hatimu.